Ya pemirsa, selamat pagi. Hari ini saya berada di pasar ikan, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan atau mencari ikan yang masih segar. Karena biar kita bisa tahu tentang ikan yang benar-benar masih segar atau yang ikan dibuat seakan-akan masih segar. Oke pemirsa, ikuti perjalanan saya, kita berbagi ilmu supaya kita bisa lebih tahu. Oke pemirsa, kali ini saya akan memberi tips cara mudah untuk mengenali ikan segar atau ikan itu sudah simpanan lama seakan-akan segar. Ya pemirsa, karena tadi berisik ya di pasar ikan, kini saya sudah mencari tempat yang cocok untuk kita mempelajari. Ini saya beri contoh ikan kenyar kalau orang Jawa mengatakan ya, yang mudah saja. Tipsnya ada beberapa tips yang umum kita pelajari supaya nanti mudah untuk mengenali. Yang pertama, yang paling mudah itu yang pertama, lihat dari insangnya. Nah, kalau insangnya masih merah segar seperti ini, kelihatan pemirsa, itu salah satu tandanya ikan masih segar. Karena kalau insang itu udah masih merah tapi kok kecoklatan, itu terkadang ikan simpanan yang diberi micin itu umum terjadi, dan diberi es sehingga seakan-akan masih merah tapi merahnya itu kecoklatan. Terus tanda yang kedua, mata masih terlihat bening ya. Adapun kalau di sini udah mulai berubah warna, itu terkadang terjadi karena gesekan. Yang terpenting itu insang masih merah, mata masih bening, belum berubah kemerahan. Tapi terkadang mata masih bisa diberi cara. Terkadang namanya saudagar, karena saya sendiri itu juga saudagar. Nih lihat pemirsa, saudagar ikan. Kalau mata itu terkadang kalau udah merah, itu para saudagar itu cara membuat menjadi putihnya lagi itu bukan ada yang menggunakan bahan kimia, ada, tapi umumnya yang paling mudah tapi tidak berbahaya itu terkadang kita menggunakan garam pemirsa. Jadi ikan yang matanya udah merah itu diberi garam lumayan banyak, terus diberi es, nanti matanya akan kembali menjadi bening seperti ini. Tapi kalau untuk insang itu tidak bisa ditipu, karena insang itu adalah penyimpanan darahnya. Kalau darahnya memang udah habis, maka dia akan menjadi putih. Kalau dia berwarna merah kecoklatan tua, itu berarti dia diberi micin sehingga darahnya menggumpal. Ada tanda yang lainnya, ini sekali pemirsa, sehingga lalat juga masih ngumpul, tapi enggak terlalu banyak. Tanda yang kedua, dari tekstur daging. Ini kalau kita pencet seperti ini, dia akan kembali. Kita pencet, dia akan kembali seperti semula. Ini menandakan bahwa tekstur dagingnya masih bagus, belum rusak. Kalau apabila kita pencet seperti ini dia tidak kembali, nah itu berarti dagingnya itu sudah mulai mengalami kerusakan. Jadi kita jangan terkecoh dengan daging yang masih keras. Karena itu tadi pemirsa, kalau ikan yang sudah mulai lunak itu bisa diakali, bisa dicari cara. Kalau udah mulai lunak dagingnya, terkadang kita juga menggunakan es yang diseleb itu, diserut tanpa menggunakan air garam. Ikan kita timbun dengan es, maka ikan yang tadinya dagingnya lunak akan menjadi keras lagi. Cuma yang tidak bisa ditipu, walaupun keras, tapi kalau dipencet seperti ini dia tidak akan bisa kembali. Itu kalau dagingnya daging karena di es-esan gitu pemirsa. Terus yang terlebih, warna ikan itu masih pekat, masih seperti aslinya, belum mengalami pudar dalam artian sampai ke dalamnya. Kalau sepertinya karena gesekan aja. Nah jadi
kita bisa menandai seperti itu. Karena namanya saudagar, terkadang ikan, apalagi ikan-ikan kecil seperti lemuru atau ikan apapun, pokoknya semua ikan itu cara menandai segar tidaknya seperti ini. Gitu ya pemirsa. Karena kita jaga-jaga, karena terkadang ibu-ibu itu terkecoh, matanya masih bening, dagingnya masih keras, ternyata setelah dimasak dagingnya mudah hancur. Yaitu tadi karena diberi garam bisa sehingga insangnya masih kelihatan merah, tapi merah tua kecoklatan yang pekat. Matanya kelihatan bening karena diberi garam yang lumayan banyak tadi, atau dagingnya yang masih keras karena diberi es yang diselip tadi. Jadi kita jangan terkecoh, kita beli ikannya masih segar seperti ini juga untuk menjaga kesehatan. Oke pemirsa, sekian ilmu dari saya. Apabila ada tambahan-tambahan yang bermanfaat silahkan ditaruh di kolom komentar. Kita berbagi ilmu, karena berbagi ilmu itu indah, sehingga kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Sekian pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.